Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratiningsih Channel. Kali ini saya akan sharing tentang tahapan implementasi kurikulum Merdeka PAUD. Dan ini terbaru loh ya. Jadi tolong jangan di skip, ikuti sampai selesai. Baik, Yanda dan Bunda, sebelum saya sharingkan, saya ingin menyapa panjenengan semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semoga panjenengan semua, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas, kemurahan rezeki dan sukses selalu untuk kita bersama. Baik Yanda dan Bunda semuanya, uh, saya informasikan di sini ya, bahwa panjenengan ketika ingin, banyak yang bertanya ya, ini saya kemarin itu sudah langsung upload 3 postingan, contoh modul ajar berbasis buku bacaan dan contoh modul ajar berbasis project, baik di platform Merdeka Mengajar, di Guru Berbagi ataupun di catatan Nining. Silakan diunduh. Tapi mohon apabila panjenengan ngunduh, tinggalkan jejak, berikanlah komen untuk saya supaya saya bisa lebih meningkatkan kualitas saya. Selain itu, saya ingin juga menyampaikan ke teman-teman, mohon maaf ini chatnya banyak sekali dan saya tidak langsung bisa respon ya, jadi saya slow respon karena banyaknya aktivitas. Saya mohon maaf sekali. Terutama di sini saya ingin clearkan ya untuk teman-teman yang masih bingung tentang dimulai dari mana toh Bun ketika kita mau merancang kegiatan pembelajaran. Sebelum saya ke tahapan IKM ya, saya jawab dulu ini. Atau mungkin nanti saya akan buat sesi tanya jawab. Jadi panjenengan boleh bertanya di chat, ya di kolom komen. Nanti akan saya jawab semua pertanyaan panjenengan. Jadi ada Q&A ya, nanti saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan panjenengan supaya kita match, karena kalau kita sharing langsung kan enggak mungkin ya, enggak mungkin, karena saya percaya dari chat panjenengan yang masuk itu tidak hanya di Pulau Jawa, ternyata di Bali, Lombok, NTT, Papua juga ada, Sulawesi, hampir seluruh Indonesia, dan tidak hanya guru ternyata. Terima kasih sekali Bapak Ibu pengawas, penilik juga banyak yang mengikuti YouTube saya. Terima kasih supportnya. Baik, kita akan mulai di tahapan IKM PAUD, yaitu apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah atau satuan pendidikan. Mengapa sih harus IKM? Begini Yanda dan Bunda, implementasi perubahan kebijakan pendidikan termasuk kurikulum adalah suatu proses pembelajaran yang panjang sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing. Tentunya Bunda dan Yanda sudah mengisi atau mengikuti kegiatan IKM yang dimana di situ ada 3 step ya, 3 level, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berkembang. Nah, yang mandiri berubah itu biasanya paling banyak dipilih. Karena apa? Di situ kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi kita masih diperbolehkan mengadaptasi, mengadopsi perangkat-perangkat yang sudah disiapkan Kemendikbudristek. Sedangkan di mandiri berbagi itu teman-teman satuan pendidikan sudah siap untuk mengembangkan kurikulum Merdeka sesuai dengan satuan pendidikan. Sedangkan di mandiri belajar ya, yang paling nomor 1 itu panjenengan semua kalau belum siap tidak apa-apa, karena apa, di situ panjenengan sambil belajar ya, sambil belajar. Di mandiri belajar itu panjenengan masih diperbolehkan menggunakan kurikulum sebelumnya yaitu Kurtilas, tetapi diperkenankan untuk menggunakan atau memasukkan prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran di dalamnya, yaitu berbasis buku bacaan dan berbasis project. Jadi seperti itu.
Ada mandiri belajar, berubah, dan berbagi. Yang belajar itu kita masih diperbolehkan memakai kurikulum sebelumnya dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada di kurikulum Merdeka. Yang mandiri berubah, kita sudah pakai kurikulum Merdeka, tetapi kita juga diperkenankan untuk mengadopsi perangkat yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Sedangkan di mandiri berbagi, satuan sudah benar-benar siap untuk mengembangkan kurikulum Merdeka sesuai dengan kondisi, lingkungan, karakteristik, visi misi dari satuan pendidikan itu sendiri. Baik, yang perlu diperhatikan dalam menggunakan tahapan implementasi kurikulum Merdeka yaitu tahapan ini bukanlah suatu ketetapan. Ingat ya, bukan suatu ketetapan yang baku atau terstandarisasi. Satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat mengembangkan tahapan implementasi yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masing-masing. Jadi ini hanya panduan ya, panduan bukan standarisasi. Kemudian setiap pendidik dan satuan pendidikan memiliki kapasitas dan kesiapan yang beragam sehingga dapat mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahap yang berbeda-beda serta beranjak ke tahap berikutnya dengan kecepatan yang berbeda-beda pula seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, tahapan ini digunakan sebagai bahan refleksi dan refleksi diri tentang kesiapan pendidik dan satuan pendidikan. Selanjutnya, implementasi sesuai tahap yang disepakati bersama tidak sepatusnya membedakan dampak apapun terhadap pendidik dan satuan pendidikan. Oleh karena itu, tahapan ini bukanlah alat untuk membanding-bandingkan kualitas satuan pendidik dan atau pendidik. Kemudian, pimpinan serta pemerintah mendukung proses refleksi diri pendidik dan satuan pendidikan sehingga tidak mengarahkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka pada tahap tertentu. Ingat, kesiapan masing-masing pendidik atau satuan pendidik itu tidak sama di suatu daerah. Jadi di sini diminta pimpinan serta pemerintah, dinas itu mendukung proses refleksi diri dari pendidik atau satuan pendidikan tersebut. Jadi tidak disamakan harus pakai mandiri berubah semua, mandiri berbagi semua, atau mandiri belajar semua. Masing-masing satuan pendidik bisa mengukur kemampuannya. Tahapan ini digunakan sebagai bahan diskusi antara pendidik dalam satuan pendidikan dan dalam komunitas belajar di mana pendidik menjadi bagiannya. Jadi sebelum menentukan tentunya kepala sekolah bersama pendidik itu berembuk atau diskusi. Jadi untuk mengukur kemampuan kita atau mungkin di komunitas, di satu komunitas kecil yaitu kalau di organisasi IGTK itu digugus ya, digugus atau di tingkat yang lebih tinggi yaitu IGTKI kecamatan. Dan kemudian pimpinan satuan pendidikan serta pemerintah daerah perlu mendukung pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan tahap kesiapan pendidik serta memberikan dukungan agar berangsur-angsur pendidik meningkatkan tahap implementasinya. Kenapa di sini yang menjadi fokus pendidik? Karena pendidik adalah pelaksananya. Jadi tolong dilihat kemampuan pendidik tersebut. Jangan kita mempunyai satuan ya yang jadi pemimpin ya, nanti jangan mempunyai harapan yang tinggi sementara pendidiknya belum sampai ke situ. Kasihan ya, jadi lihatlah kesiapan pendidik, tetapi di sini pemimpin juga memberikan motivasi, sarana, fasilitas untuk pendidik tersebut belajar sehingga dapat mencapai implementasi ke tahap berikutnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu pengawas dan penilai, di sini memang ada catatan di tahapan implementasi ini untuk panjenengan semua bahwa sebagai fasilitator pengawas penilai mendukung satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan mereka. Yang kedua, saat berdiskusi dengan satuan pendidik atau pendidik, pengawas penilai perlu bertanya target dan rencana implementasi yang akan dilakukan pada semester atau tahun ajaran tersebut. Implementasi setiap pendidik dan atau satuan pendidik dapat beragam sesuai dengan kesiapan dan rasa percaya diri pendidik
atau satuan pendidikan. Jadi dalam satu kecamatan mungkin antara satu satuan pendidik, antara satu pendidik di lembaga satu dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi di sini pengawas dan penilik perlu memberikan ruang pada mereka ya. Jadi tidak disiapkan KOSP yang sudah jadi, ini tinggal mengganti labelnya. Tidak ya, karena masing-masing satuan pendidik atau pendidik itu mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi berikanlah ruang biar berkembang. Dan apabila implementasi aspek-aspek kurikulum merdeka masih pada tahap awal, berikan dukungan karena seiring waktu mereka akan semakin mahir serta percaya diri untuk bergerak ke tahap berikutnya. Oke, Bapak Ibu penilik dan pengawas. Baik, Yanda dan Bunda, saya lanjutkan tahapan IKM. Itu ada 4, yaitu tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, dan tahap mahir. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 1 tahap awal, 2 tahap berkembang, 3 tahap siap, dan 4 tahap mahir. Jadi ada 4. Nah, di sini aspek pengembangan kurikulum operasional satuan PAUD, yaitu KOSP. Bagaimana ketika lembaga itu masih siap di tahap awal? Yang dilakukan apa sama satuan pendidikan itu? Yaitu membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi di sini sudah kelihatan ya bahwa ketika menyusun KOSP untuk satuan pendidikan yang masih di tahap awal, yaitu yang dilakukan yaitu membuat penyesuaian kecil. Kemudian yang di tahap berkembang, satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan berdasarkan contoh dokumen kurikulum satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi diambil, dikembangkan dengan cara memodifikasi bagian pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran sesuai kondisi satuan pendidikan tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik satuan pendidikannya. Jadi di sini di pengorganisasian terutama ya yang perlu dimodifikasi oleh satuan pendidikan tersebut. Karena ketika menyusun pengorganisasi pembelajaran terutama di intrakurikuler nih, banyak teman-teman guru pendidik yang masih belum paham, Bun, ini topik itu diambil dari mana? Nah, itu ketika sudah melihat contoh dari KOSP, itu topik-topik itu jenengan pelajari, ini cocok enggak dengan satuan pendidikan saya? Kalau tidak cocok ya diganti. Lalu tujuan pembelajarannya, kalau tujuan topiknya ganti, otomatis di tujuan pembelajaran juga ada perubahan. Baik, saya lanjutkan di tahap siap. Apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidik? Yaitu mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan contoh dan Kemendikbudristek dengan cara memodifikasi pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran berdasarkan analisis dan refleksi terhadap kondisi, sarana prasarana, tenaga pendidikan, serta kependidikan di satuan pendidikan dengan melibatkan perwakilan siswa, orang tua, atau masyarakat. Jadi di sini ketika kita mengadopsi atau memodifikasi ya KOSP yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek, kita sudah mulai melihat cocok enggak, sesuai dengan sarana saya, sesuai enggak dengan tenaga pendidik saya. Lalu di sini perlu adanya masukan dari komite, karena di sini kan kalau di TK itu kan ada paguyuban dan komite ya, jadi di tokoh masyarakat kita undang. Kemudian di tahap mahir yang harus dilakukan adalah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang kontekstual dan sesuai aspirasi warga satuan pendidik, serta hasil analisis dan refleksi diri satuan pendidik, menstrukturkan pembelajaran sesuai visi, misi, dan konteks satuan pendidik dengan melibatkan perwakilan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah mandiri, itu mulai mengembangkan sendiri KOSP-nya berdasarkan analisis karakteristik, visi, misi, dan tujuan pendidikan, akhirnya bisa menyusun topik dan tujuan pembelajaran
di pengorganisasian pembelajaran. Jadi kita benar-benar sudah lepas dari contoh dari Kemendikbudristek. Jadi don't worry ya untuk teman-teman yang belum siap, pakai saja di tahap awal. Oh, saya sudah siap Bun, tapi belum paham. Oke, kalau gitu di tahap berkembang. Oh, ternyata saya ini sudah di atasnya loh Bun. Oke, di tahap siap. Jadi seperti itu ya, diukur sendiri kemampuan pendidik dan satuan pendidik itu sendiri. Baik, sekarang kita ke perancangan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kan dibuat sendiri ya, sama satuan pendidik dengan konteksnya dengan melihat visi misi, tujuan pendidikan dan topik yang sudah kita tentukan. Tetapi di tahapan IKN ini untuk tahap awal, untuk teman-teman yang KOSP-nya tadi boleh merubah sedikit ya, boleh plek tapi dirubah sedikit lah sana sini. Nah, di tahap awal untuk tujuan pembelajaran boleh menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan Kemendikbudristek. Kan ada ya, KOSP kan lengkap itu ada tujuan pembelajaran, boleh itu diambil ya. Yang untuk tahap berkembang melakukan penyesuaian terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini yang di tahap berkembang itu sudah mulai milah-milah nih. Ini sesuai enggak dengan kebutuhan muridku, peserta didikku, sudah seperti itu. Kemudian di tahap siap, yaitu melakukan perombakan terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ini sudah mulai ada perubahan ini, dirubah ya. Baik itu mulai kalimatnya atau tujuan yang ingin dicapai. Yang penting dalam tujuan pembelajaran itu yang harus diingat panjenengan ya, ada kompetensi dan ada materi. Kemudian di tahap mahir, di sini satuan pendidik sudah mengembangkan alur tujuan pembelajaran secara mandiri, jadi membuat sendiri. Sudah lepas seperti tadi ya, KOSP sudah membuat sendiri. Untuk tujuan pembelajaran juga sudah membuat sendiri secara mandiri dengan merujuk pada capaian pembelajaran. Koordinator kurikulum di satuan pendidik memimpin proses perancangan, memonitor implementasi dan memimpin proses pengembangan dan evaluasi alur tujuan pembelajaran sehingga pengembangan alur tujuan pembelajaran menjadi bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Jadi di sini benar-benar sudah satuan pendidikan gawe dewe lah gitu. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mau merencanakan pembelajaran dan asesmennya di tahap awal, gunakanlah contoh perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi ambil saja, tidak apa-apa. Yang nomor 2, di tahap berkembang, melakukan penyesuaian terhadap contoh perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ini mulai dimodifikasi ya, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang di tahap siap, melakukan perombaan terhadap contoh perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, di tahap mahir, satuan pendidik sudah melakukan pengembangan perencanaan pembelajaran dan asesmen berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ini sudah mulai mengembangkan sendiri ini. Dari topik yang sudah dibuat sendiri, tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sendiri, akhirnya dikembangkan sendiri oleh pendidik atau satuan pendidikan itu sendiri di tahap mahir. Oke, lanjut. Untuk pengaturan dan pengembangan perangkat ajar bagaimana Bun? Nah, untuk tahap awal, satuan pendidik menggunakan buku teks dan modul ajar sebagai sumber utama pengajaran. Jadi ambil modul ajar yang sudah disiapkan Kemendikbudristek ya, itu kan banyak itu. Yang di tahap berkembang, guru dapat memilih materi dari buku teks dan modul ajar serta bahan ajar lainnya supaya sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Yang di tahap siap, guru dapat mengkombinasikan berbagai perangkat ajar menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Di sini guru dapat memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar yang disediakan Kemendikbudristek untuk salah satu atau sebagian materi pembelajaran. Jadi dimodifikasi, contohnya gini, di modul ajar itu diambil, dilihat
per item tujuan kegiatan ini sesuai nggak dengan kebutuhan di TK saya. Kalau sesuai ya udah dipakai. Lalu kemudian di apa itu namanya, materi, di alat dan bahan. Oh, ini pantai, sedangkan sekolah saya pegunungan, tidak bisa ini saya pakai. Nah, di situ diganti. Kemudian di materi tentunya kalau bahan dan alatnya berubah, di materi juga berubah. Jadi seperti itu cara memodifikasi ya. Lalu diselaraskan. Dan untuk yang di tahap mahir, nah di sini guru dapat mengkombinasikan berbagai perangkat ajar menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa didik. Guru juga dapat mengembangkan modul ajar untuk salah satu atau sebagian materi pelajaran serta berbagai modul ajar yang dibuatnya kepada guru lain. Satuan pendidikan menyelenggarakan sesi pengembangan modul ajar secara kolaboratif. Jadi di sini boleh di satu sekolah atau satu gugus ya duduk bersama secara kolaborasi membuat modul ajar. Kalau gugus itu kan berdekatan, jadi lebih karakteristiknya itu lebih sama lah, homogennya itu lebih kelihatan daripada yang satu kabupaten atau kota ya. Mungkin satu kecamatan ini dengan kecamatan lain kan sudah beda itu. Tapi kalau satu gugus itu kan masih sama lingkup kecil soalnya. Nah, itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Oke, sekarang perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di tahap awal nih teman-teman bisa menggunakan modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek tanpa penyusuan atau dengan penyusuan yang sangat sedikit. Jadi mau mengadakan proyek kan konteksnya kalau PAUD itu kan hari besar nasional, hari besar internasional, hari besar lokal ya. Nah, di sini panjenengan ketika mau di hari besar nasional ya, kebetulan bulan Agustus itu ada HUTRI ya, kalau mau dipakai proyek cari di Kemendikbudristek yang tema Aku Cinta Indonesia, dipakai saja. Yang di tahap berkembang membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini yang di tahap berkembang sudah mulai disesuaikan. Oh, ini enggak sama nih dengan apa itu kota saya atau kabupaten saya, lalu ada penyesuaian. Kemudian di nomor 3 yaitu di tahap siap membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai konteks lokal, kebutuhan serta minat peserta didik dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik. Dan yang terakhir di mahir ya, tahap mahir. Di sini satuan pendidik mengembangkan ide dan modul proyek sesuai konteks lokal, kebutuhan serta minat peserta didik dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik. Jadi di sini sudah membuat sendiri ya di tahap mahir. Kemudian bagaimana dengan penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Di tahap awal, guru menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, namun masih didominasi oleh peran seperti instruktur yang mengarahkan kegiatan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Jadi di sini guru masih lebih dominan ya, agak dominan gitu ya. Belum sebagai belum fasilitator penuh ya. Jadi di sini guru lebih berperannya sebagai instruktur di tahap awal. Di tahap berkembang, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik serta metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang di tahap siap, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik serta sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Perannya sudah sebagai fasilitator lebih dominan. Jadi di sini sudah kelihatan di peran sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi kegiatan main sudah disusun, difasilitasi anak-anak bebas untuk memilih kegiatan main yang disukai. Di tahap mahir, guru membedakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, capaian performa, dan minat siswa. Guru lebih terampil berperan sebagai fasilitator dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk peserta didik belajar mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka ya, sudah diferensial. Nah, itu teman-teman
apa yang bisa saya sharingkan tentang tahapan implementasi kurikulum merdeka. Jadi panjenengan sekarang sudah siap-siap boleh mengukur kemampuan diri, satuan pendidikan panjenengan. Kira-kira aku di tahap mana nih? Di tahap awal, di tahap berkembang, tahap siap, atau di tahap mandiri? Silakan, tidak ada intervensi ya. Yang mengerti, yang memahami kemampuan, potensi, dan kompetensi panjenengan itu hanya panjenengan sendiri. Bu guru sebagai pelaksana, sebagai yang bersentuhan langsung dengan siswa. Kira-kira mampu saya di mana? Nah, seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah nanti dengan banyak belajar, panjenengan nanti akhirnya sampai ke tahap mahir, yaitu yang semua bisa menyiapkan sendiri, dan panjenengan sudah bisa mengembangkan dan berbagi untuk teman-teman yang lain. Jadi, tetap semangat belajar dan semangat bergerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dari saya. Sebelum saya tutup, mohon maaf, kita bisa sharing-sharing ya, nanti panjenengan saya akan mengadakan ini ya, sesi tanya jawab ya. Di komen nanti panjenengan bertanya apa yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, mulai dari KUSP sampai proyek pelajar Pancasila, monggo ditanyakan semua nanti. Next kita akan membahas satu persatu. Yang penting kita jangan kendor, selalu bergerak, belajar, dan semangat untuk berubah. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.